kandang peternakan kelinci saya yang tepatnya berada di Dusun Gubuk, Kelurahan Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Ini jumlah kelincinya sekarang yang Bapak pelihara ada berapa ekor, Pak? Untuk sampai saat ini saya memiliki 2 kandang dengan jumlah indukan. Yang satu kandang tadi adalah 200 induk, sementara yang kandang yang kita berada di sini saat ini itu indukannya sekitar 70 ekor. Jadi total keseluruhan induk itu sekitar 270 ekor induk dari berbagai macam jenis. Untuk jenis yang saya pelihara di sini ada jenis Holland, ada New Zealand, ada Spot, ada Rag, ada Loop, ada Dat, ada Tan juga jenis-jenis yang lain yang saya kira hasil silangan ataupun jenis murni, ada berbagai macam jenis di ternak saya. Untuk umur maksimal untuk bisa berproduksi dengan maksimal ataupun dengan bagus, memang untuk kelinci itu bisa mencapai usia produktif maksimal itu sekitar 3 ataupun 4 tahun. Itu pun dengan catatan nanti kecukupan pakan maupun gizi dan vitamin serta perawatan yang memadai ataupun mencukupi. Untuk saat ini produk yang saya gunakan Viterna Plus dan pupuk organik cair NASA. Penggunaannya saya pakaikan ataupun saya campurkan setengah tutup botol Viterna dan setengah tutup botol NASA, kita campur, kita aduk ke dalam komboran ataupun pakan tambahan sekitar setengah kilo ataupun sampai 1 kilo komboran. Bahannya ataupun makan komborannya? tambahan. Untuk komboran yang saya pergunakan itu mempergunakan ampas tahu ataupun ampas ketela. Nanti kita campur dengan polar ataupun bekapul. Diberikan berapa kali, Pak? 1 kali sehari pada waktu sore hari. Sore hari, Pak, ya. Nah, itu kemudian selain dari komboran, makanan lain, Pak, yang diberikan kepada kelinci? Untuk selain kelinci seperti pada kondisi alami itu memang kita butuhkan pakan yang pokok, yaitu hijauan. Hijauan di sini bisa saya peroleh dari rumput-rumput, daunan ataupun nanti juga daun kacang tanah yang banyak tersedia di lingkungan sekitar peternakan saya ini. Kalau mengenai jumlahnya, Pak, seperti daun-daunan itu berapa kilo, Pak, per harinya? Untuk perhitungan saya cuma memperkirakan sekira-kira itu nanti pakan itu habis dan tidak sisa. Dikarenakan kalaupun saya coba rumput dengan nanti hijauan lain, itu ternyata rumput lebih disukai dan jumlahnya kita tahu memang lebih banyak. Rumputnya jenisnya apa, Pak? Rumput pokoknya yang selain mengandung bulu ataupun selain mengandung getah. Memang ada beberapa perbedaan yang mendasar ataupun prinsip setelah saya mencoba dari beberapa ekor kelinci yang saya coba. Itu semisal ya, untuk yang pertama saya rasakan itu dari pertumbuhan, dari tingkat pertumbuhan. Ternyata dalam waktu 4-5 minggu itu memang ada perbedaan berat ataupun ukuran yang bisa kita lihat. Semisal ini untuk saya kemarin mencoba tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan kemarin sampai hari ini berarti sekitar 1 bulan pas. 1 bulan pas itu ternyata ada selisih kelinci dengan asal yang sama ya, dengan asal induk yang sama, juga dengan ukuran ataupun bobot yang sama. Itu sebelum kita kasih pupuk cair ataupun juga Viterna itu bobotnya sama 1,8. Umur berapa, Pak? 1,8? 1,8 itu umur 2 bulan pas, tadi umur 60 hari. 60 itu hari. 1,8 kilo. Terus sampai saat ini tanggal 3 berarti pas tepat 1 bulan. Itu ternyata ada selisih yang memang sangat menakjubkan bagi saya. Itu ternyata yang tidak memakai itu tadi barusan saya timbang itu sekitar 2,3. Terus yang kita pakai produk ini, kita pakai produk Viterna dan NASA itu mencapai bobot 2,9. Ini benar-benar saya coba di sini. Itu untuk jadi sisi pertumbuhan. Terus untuk sisi yang lain, nafsu makan. Ternyata yang setelah kita pergunakan pupuk cair dan Viterna itu nafsu makan yang menggunakan produk ini ternyata lebih dokoh ataupun lebih banyak makannya. Itu yang kedua. Terus untuk yang ketiga,
itu untuk kotoran itu yang memakai NASA itu jumlahnya relatif lebih sedikit daripada yang tidak memakai NASA. Itu saya tidak bisa menjelaskan secara detail, cuman hasil percobaannya seperti itu. Terus untuk yang keempatnya itu ternyata aroma ataupun bau kotoran kelinci yang mempergunakan produk ini tidak berbau, sama sekali tidak berbau. Nah, itu bisa kita coba ataupun kita saksikan di sini. Seperti binatang yang lain ya, itu tingkat stresan itu memang ada. Jadi cuman kalau kelinci itu dengan keadaan yang sangat berbeda saja bisa stres. Misalnya biasanya peternakan kelinci itu kita taruh di tempat yang sepi, terus nanti kita pindah ke tempat yang agak bising, memang sedikit mengalami stres, dan itu bisa kita pastikan seperti itu. Terus untuk yang kedua, dengan adanya perubahan kondisi ataupun cuaca ataupun suhu itu dari dingin ke panas juga mengalami stres, dan itu juga butuh adaptasi. Untuk kelinci yang menggunakan ini ternyata setelah kita coba, nafsu makan tidak ada penurunan. Padahal secara umum kelinci yang mengalami stres ataupun kejadian perubahan kondisi segala macamnya itu memang mengalami itu. Ternyata dengan produk ini tidak. Dan bisa kita saksikan dari nafsu makannya tuh tetap kita bisa saksikan bahwa yang mempergunakan ini entah karena rasa, entah karena kandungan vitamin atau segala macamnya yang di produk ini ternyata tetap bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi. Penyakit yang sering menyerang kelinci ini apa saja, Pak? Nah ya walaupun tidak terlalu riskan ataupun tidak terlalu mematikan, itu pada masa-masa perubahan musim ataupun pada masa suhu cenderung lebih lembab, itu biasanya mengalami penyakit yang namanya skabies ataupun penyakit kulit seperti kudik seperti itu. Terus nanti kalau pada musim panas itu biasanya daya tahan menurun, itu biasanya nanti relatif lebih gampang terkena kembung ataupun diare mencret. Dari satu jenis penyakit itu kita bisa gunakan obat yang sesuai dengan kondisi kelinci. Misalnya kondisi kelinci bunting nanti kita gunakan merek A, terus nanti kondisi kelinci dalam masa pertumbuhan ataupun tidak dalam masa bunting bisa kita pergunakan merek B dan segala macam. Ya. Baik Pak, ya meskipun kita bisa pahami bahwa dengan kondisi iklim yang cukup variatif ini sesungguhnya dengan kekebalan tubuh yang seperti disampaikan Pak Hayat tadi, bahwa dengan kekebalan tubuh yang bagus ini akan menghindari kelinci dari serangan penyakit Pak ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana sekarang melengkapi seperti Pak Hayat sampaikan bahwa yang penting ini gizinya lengkap, ini maka kelinci akan produksinya maksimal ya Pak ya. Dengan seperti mungkin NASA seperti yang telah Pak Hayat coba dengan Veternar dan POC NASA yang mengandung vitamin, protein dan juga mineral, ini bisa melengkapi gizi yang diberikan kepada pakan kelinci. Memang ada beberapa pesan ataupun kesan yang saya sampaikan, dan kebetulan kan saya di sini di Kabupaten Bantul merupakan Ketua Umum Paguyuban Peternak Kelinci. Ya setelah saya mempraktekkan ini dan hasilnya kemarin saya sampaikan ke anggota, memang banyak anggota sini yang antusias untuk bisa mempergunakan produk ini. Demikian Mitra NASA, bincang-bincang kami dengan Pak Hayat selaku peternak kelinci, di mana beliau sudah sangat membuktikan luar biasa hasil penggunaan produk NASA, dan ini semoga bisa dicoba oleh peternak kelinci yang lain. Dusun Gubuk, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Reporter Happy, kameramen Agus Hakim melaporkan dari Bantul. Salam NASA. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi yang cukup unik, cukup lain, berbeda, sedikit tidak banyak diternakan di Indonesia, tapi ada, yaitu ternak kelinci. Mengapa saat pandemi memang budidaya kelinci ini bisa dilakukan dengan sangat sederhana, lokasi yang tidak cukup besar bisa dilakukan, dan juga kegiatan di rumah juga bisa dilakukan. Tidak butuh lokasi yang luas, kemudian berbanyak ekor, kemudian pakannya tidak susah, dan lain sebagainya. Ditambah lagi apabila sudah menggunakan teknologi NASA akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Baik, kita mulai dulu dari slide selanjutnya. Baik, nah kelinci, nah ini ya, siapa yang sudah makan sate kelinci? Nah itu merupakan
olahan pangan yang memang paling populer ya, yaitu sate kelinci di daerah-daerah dataran tinggi biasanya di Kaliurang, di Malang. Nah itu biasanya banyak sate kelinci. Kelinci merupakan ternak yang berpotensi besar. Nah ini kalau kita bicara potensi, memang hewan ternak itu potensinya sangat besar karena yang membutuhkan itu adalah kita semuanya, manusia membutuhkan yang namanya pangan. Pangan selagi manusia hidup, kebutuhan akan peternakan, pertanian itu selalu ada. Nah, sehingga kelinci pun potensinya sangat besar dalam menyediakan daging dengan waktu yang relatif singkat. Nah, nanti kita akan bahas. Singkat itu maksudnya bagaimana? Apa dengan dia cepat besarnya, atau anaknya banyak, atau bagaimana, nanti akan kita kupas di pagi hari ini. Kemudian daging kelinci, nah ini salah satu penyebabnya belum populer di masyarakat disebabkan faktor kebiasaan dari makanan. Nah, kebiasaan dari food habit, kebiasaan dalam pangan kita itu belum biasa. Jarang kan kalau kita ke pasar nemu yang namanya daging kelinci. Biasanya ya kalau nggak daging sapi, daging kambing. Yang paling umum adalah daging ayam. Nah, jadi food habit di Indonesia ini masih kurang untuk kelinci. Dan efek psikologis yang menganggap bahwa kelinci sebagai hewan kesayangan atau hewan hiasan. Nah, ini jadi tidak layak konsumsi, karena kalau kita lihat kelinci hidup lucu ya, kalau dipotong kita tidak tega untuk mengkonsumsi, sehingga inilah yang membuat konsumsi kita itu masih rendah. Padahal tadi keunggulannya banyak, nanti akan kita kupas juga. Kemudian daging kelinci ini dapat dijadikan pula berbagai macam produk olahan. Sate kelinci, kemudian sosis, kemudian pangan-pangan olahan lainnya. Itu banyak sekali yang sudah menggunakan daging kelinci. Nah, sehingga sampai dengan sekarang itu populasinya masih sama saja, stagnan. Nah, karena mindset tadi terus-terusan ada, hewan kesayangan, nyembelihnya nggak tega, makannya juga nggak tega. Nah, padahal di balik itu semua ada keunggulan yang luar biasa. Kita bisa ternakkan dengan lokasi yang bagus, lokasi yang biasa, kemudian juga untuk menghasilkan pertambahan nilai itu juga cepat. Nah, ini kalau kita lihat hanya populasinya kurang lebih di angka 1 juta ekor di seluruh Indonesia. Ini sampai dengan tahun 2012. Dari tahun 2012 sampai 2016 itu stagnan, sama terus. Nah, ini ada yang pakai kesayangan, ada yang pakai dipotong, dipedaging untuk sate kelinci, untuk obat dan lain sebagainya. Nah, padahal, nah ini ya menariknya, nanti akan kita kupas juga satu persatu. Kelinci itu punya berbagai banyak keunggulan. Salah satunya atau beberapa keunggulannya, yang pertama adalah memiliki kandungan gizi yang fungsional. Nah, ini nanti kita bahas apa sih fungsional itu, apa dia berfungsi untuk A, B, atau C, atau bagaimana. Kemudian keunggulan yang kedua, memiliki siklus reproduksi yang pendek. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pernah lihat di suatu produk atau suatu tayangan ada yang namanya atau ada gambar logo kelinci, pernah lihat ya, yang warnanya monokrom hitam putih. Nah, itu pertanda apa biasanya? Pertanda Playboy. Nah, biasanya itu adalah logo dari kelinci, karena memang kelinci itu reproduksinya bisa sangat cepat, mengawinkan sangat banyak. Nah, nanti juga akan kita kupas. Nah, sehingga itulah keunggulan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak membutuhkan lahan yang luas. Nah, jadi ternak kelinci memang ternak yang kecil, paling hanya panjang sekitar 50 cm, paling besar 70 sampai 1 meter ada, tapi itu jarang. Di Indonesia paling tidak sekitar 50 cm itu sudah besar untuk ukuran bibit indukan. Nah, sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas. Kalau kita tahu, kita melihat hewan ternak lainnya seperti kambing, domba, sapi apalagi yang sangat besar itu, nah itu membutuhkan lahan yang besar dan khusus. Kemudian kalau ayam pun membutuhkan banyak tempat
broiler khususnya. Nah, kelinci ini juga membutuhkan space, tempat, tetapi tidak begitu besar. Nah, sehingga ini juga menjadi keunggulan dari ternak kelinci. Kemudian yang keempat, nah ini keunggulan lainnya, bukan hanya dagingnya, bukan hanya ternaknya, tetapi juga limbahnya, hasil ikutannya, kotorannya, feses dan urin. Urin itu pipis ya, air pipisnya. Urin dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman yang baik. Nah, jadi banyak yang bilang kotoran kelinci itu mempunyai nilai nutrisi yang tinggi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, menjadi pupuk yang unggul. Nah, itu tidak disalahkan, itu adalah benar. Nah, karena memang kotoran kelinci itu bagus digunakan, diaplikasikan menjadi pupuk tanaman. Nah, nanti akan kita kupas, kita lihat juga apa bedanya antara kotoran sapi, kotoran kambing dengan kotoran kelinci. Apa perbedaannya, betul atau tidak? Nah, itu keunggulan yang selanjutnya. Karena kalau di sini kurang lebih mahal ya harganya kotoran kelinci itu, sampai dengan 15.000, 20.000 per kilogramnya. Nah, jadi ini menjadikan hasil juga tambahan dari kita berbudidaya ternak kelinci. Kemudian yang selanjutnya adalah menghasilkan daging dan kulit sebagai bahan baku pangan dan industri. Nah, ini jadi hasil utamanya daging, dan seringkali kulitnya itu, rambutnya itu banyak digunakan sebagai industri kulit, sebagai olahan kulit, baik itu dari industri penyamakan, kemudian industri lanjutannya, bisa jadi sarung tangan golf, itu banyak juga. Kemudian kulit-kulit kelinci jadi satu, jadi dompet, kemudian dan sebagainya. Itu sangat bagus. Nah, kemudian tadi yang saya bilang, untuk keunggulannya dari segi fungsional terlihat di sini. Kita bisa lihat komposisi kimia daging dari berbagai jenis hewan ternak. Di sini ada sebelah kiri ada jenis macam-macam hewan ternaknya. Kemudian kandungannya ada yang di sebelah kanan, mulai dari protein, mulai dari lemak, kadar air dan juga energi. Kita lihat bahwa di tabel ini yang namanya kualitas gizi daging itu dinilai dari proteinnya. Tentu kalau kita lihat di sini, protein yang tinggi, yang tertinggi ya kalau dari ini diantaranya adalah kelinci. Nah, protein dari daging alami ya, maksudnya belum ditambah NASA, kemudian tidak ada treatment lainnya. Itu hewan memang paling bagus kandungan proteinnya adalah daging kelinci, 20,8%. Nah, kemudian ada yang ditakuti oleh yang bukan vegetarian ya, ditakuti oleh vegetarian. Nah, yaitu dari kandungan kolesterolnya, kandungan lemaknya. Ditakuti juga sama orang-orang yang usianya sudah lewat usia produktif misalnya, takut makan daging. Nah, kita lihat dari kolesterol, dari kandungan lemaknya. Nah, ini adalah keunggulan yang sangat luar biasa karena proteinnya lebih tinggi, tetapi kadar lemaknya itu lebih rendah dari yang lainnya. Nah, jadi itu ya uniknya dan juga manfaatnya luar biasanya dari daging kelinci. Mempunyai nilai protein tinggi, tetapi dia rendah kolesterol. Nah, dibandingkan dengan yang lain, ayam, sapi, kemudian domba, kambing. Nah, ini ya lemaknya lumayan tinggi, kemudian proteinnya masih kisaran 20% ke bawah. Sebetulnya ayam ini bisa kita tingkatkan ya dari 20% menjadi 22%. Nah, itu hasil lab yang sudah kita kupas juga tempo hari, sudah ada hasilnya bahwa dengan menggunakan teknologi NASA itu bisa meningkatkan kualitas daging. Nah, ini belum pakai NASA, apalagi nanti sudah pakai teknologi NASA, bisa jadi nilai jualnya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian dari keunggulan selanjutnya adalah dari urin kotorannya ataupun feses, kotoran cair ataupun kotoran padatnya. Cair adalah urin, padat adalah feses. Kotoran secara fisik mirip dengan kambing ya, atau serintil. Nah, karena memang si kelinci ini juga memakan hijauan, rumput. Ini ya,
konsumsinya bukan konsumsi ya, pengeluaran. Nah, jadi kalau kotoran itu dikeluarkan, urin, pengeluaran per harinya 50 sampai 88 ml per hari urinnya, kotorannya. Nah, nanti kalau kita mau lihat analisis usaha di akhir nanti ada urin ini kisaran segini, nanti kita dapat sebulan, 1 tahun selama kita pelihara berapa hasilnya. Kita bisa rata-rata ambil dari kisaran kelinci dengan berat badan kurang lebih 2 sampai 2,5 kg. Perharinya dia mengeluarkan pipis, kotoran, air 50 ml per hari. Feses 41 gram sampai 50 gram per harinya. Nah, jadi nanti kita juga bukan hanya menjual dagingnya tetapi menjual kotorannya. Bahkan banyak yang menerima dalam keadaan yang utuh, yang mentah. Nah, apalagi kita sudah punya dekomposer, nah mudah-mudahan segera keluar ya izinnya sehingga kita bisa fermentasi sendiri, bisa juga menjualnya menjadi kotoran yang unggul. Nah, ini kotoran unggul ini kita lihat di bagian yang paling bawah dengan kandungan N, P, dan K-nya. Nah, biasanya pupuk organik parameternya adalah NPK. Nah, ini kita lihat ayam N-nya memang 0,4 ya, sebetulnya juga bisa lebih tinggi. Nah, ini data dari PT Kaltim dan juga Trubus 96 2005. Ini lumayan lama. Memang sejauh ini ayam bisa lebih meningkat ya sampai dengan saat ini karena memang pakan yang tinggi proteinnya, N-nya bisa lebih tinggi. Nah, yang menarik adalah kelinci. Kelinci di sini kita lihat bahwa kelinci muda atau dewasa kita ambil rata-rata misalnya N-nya 2%. N-nya 2%, P-nya 1%, K-nya itu bisa sampai 1% tapi paling tidak 0,5. Dibandingkan dengan ternak yang lainnya mempunyai kandungan unsur yang lebih rendah. Nah, ini kotorannya menjadi lebih unggul sehingga harganya tadi mahal. Per liternya bahkan bisa sampai 20.000 urin ya, kotorannya, pipisnya dari kelinci. Nah, itu kalau kita sudah dapat pasar, kalau belum ya 10.000, 15.000 itu sudah bagus lah, sudah bagus. Kemudian kotorannya per kilo juga sekitar segitu. Kalau kita punya toko pertanian, kita bisa jual langsung ke user, itu bisa lebih mahal harganya. Silahkan dengan kualitas keunggulan dari kelinci yang seperti itu, sehingga tidak dipungkiri kita sebaiknya juga mempertimbangkan ingin berbudidaya ternak kelinci. Nah, bagaimana ternak kelinci yang tepat? Harus mengenal yang namanya kunci. Nah, ini beberapa kunci atau tips dalam budidaya kelinci agar kita tidak kesulitan, karena memang banyak yang bilang ternak kelinci itu ternak yang merepotkan, sering banyaknya kematian, mudah mati dan lain sebagainya. Nah, itu pun saya alami beberapa waktu dulu. Ternak kelinci beberapa hari dia kembung, kemudian ada skabies, diare, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, memang hal tersebut sebaiknya kalau untuk yang ingin ternak serius kelinci itu tidak apa-apa, tidak masalah mengalami hal tersebut untuk kita mengetahui permasalahannya agar kita menjadi lebih paham. Namun tidak ada salahnya kita mulai belajar sehingga nanti kita tidak ada proses dari kegagalan tersebut. Nah, kunci-kunci tersebut akan kita bagikan, kami share pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dari pakan ataupun nutrisinya. Nah, ini ya, kita lihat sedikit sebentar, tidak apa-apa untuk menambah referensi dan informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa memang dari saluran pencernaannya kelinci itu memang berbeda dengan ternak lainnya. Nah, kalau dalam istilah peternakan namanya pseudo ruminansia. Bukan juga ternak ruminansia, bukan juga ternak tidak ruminansia, monogastrik. Nah, tetapi dia adalah pseudo, ternak yang ruminansia yang palsu. Mengapa palsu? Karena dia perutnya itu tidak seperti ternak ruminansia lain, ternak memamah biak yang lain, tidak seperti ternak pemakan rumput yang lain, yang dimana lambungnya ada banyak. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menyembelih hewan sapi, kambing, domba misalnya di
Idul Adha, tentu melihat di saluran pencernaannya ada yang namanya rumen, ada yang tempat hijauan itu berkumpul ya, ada yang tempat yang itu harus kita buang, biasa disebut jeroan. Nah, ada yang namanya babat dan lain sebagainya, yang 4 bagian. Di kelinci itu hanya ada 1 bagian, yaitu di yang namanya sekum. Nah, ini di fungsional sekum. Nah, disinilah ternak kelinci menghancurkan, menyerap yang namanya hijauan tadi. Dan juga kelinci bisa juga mencerna seperti hewan monogastrik. Nah, jadi sedikit berbeda ya dari ternak biasa yang bukan pemakan rumput dengan yang pemakan rumput, itu berbeda. Kalau dengan pemakan rumput dia punya pencernaan khusus mencerna rumput, tetapi kelinci dia tidak punya yang khusus, tetapi sekumnya ini bisa membesar. Bisa membesar untuk mencerna, menyerap, menghancurkan rumput. Sehingga kita perlu tahu rumput-rumput juga yang tepat. Jangan sembarangan terlalu basah dan lain sebagainya, sehingga kelinci mudah untuk kembung. Nah, bisa juga kita juga berikan pakan yang lainnya, pakan pelet pun tidak masalah. Nah, karena dia tadi adalah pseudo, bukan juga pemakan rumput yang murni, hijauan yang murni, bukan juga pemakan makanan kering yang murni, sehingga dia sedikit di pertengahan. Saluran pencernaannya seperti ini. Selain sekum ini, pencernaan yang lainnya sama, mulut masuk ke lambung, masuk ke usus halus, dihancurkan di usus besar, kemudian diserap di usus besar, kemudian dikeluarkan dari anus. Nah, jadi yang lainnya sama, hanya di sekumnya dia lebih besar. Yang kecilnya adalah usus buntu ya. Kalau Bapak Ibu kenal usus buntu, disitulah. Nah, sehingga kurang lebih pencernaannya sama dengan manusia. Bisa makan yang rumput, hijauan, sayuran, tetapi juga bisa makanan yang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga perlakuannya kurang lebih sama dengan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, namun, ini kita lihat pakan utama kelinci adalah rumput, sayuran, dan biji-bijian. Nah, ini yang paling umum ya, karena kelinci sejauh ini secara naluriah dia diumbar, diternakkan di daerah rerumputan, sehingga ini merupakan pakan utama kelinci. Kemudian air minum, nah karena tadi sistemnya seperti ini, dia harus membutuhkan air minum yang cukup. Nah, yang cukup sehari harus ada, tetapi kurang lebih tidak banyak, hanya setengah gelas. Nah, jadi kalau kita lihat di peternakan kelinci itu ada air minum yang seperti nipel. Seperti kalau kita lihat ada di kucing hias atau ternak hias lainnya, yang itu dia menyedotnya dari nipel. Nah, itu dia harus standby kurang lebih setengah gelas. Sehingga nanti menggunakan teknologi NASA itu juga bisa dicampurkan di airnya. Nah, jadi nanti bagaimana kita akan kupas di